Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Suki Abdul dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, Pansus Landas Kontinental DPR RI mengungkapkan penyusunan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak hanya menyangkut kepentingan nasional semata, namun berhubungan juga dengan hukum internasional. Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen mengunjungi Universitas Padjadjaran Bandung guna menyerap aspirasi. Usai rapat dengan para akademisi Hukum Laut Internasional UNPAD dan ITB, serta para stakeholders terkait, anggota Pansus Landas Kontinen Taufik Basari mengungkapkan banyak masukan yang didapat di antaranya penggunaan istilah serta penentuan batas landas kontinen. Karena kalau kita menggunakan istilah yang berbeda dengan apa yang berlaku secara internasional, itu akan menyulitkan ke depannya. Kemudian juga ada beberapa hal-hal teknis tadi yang disampaikan juga dari ITB mengenai bagaimana kita nanti akan menentukan batas landas kontinen kita, ya, garis pangkalnya seperti apa, modelnya seperti apa, itu diberikan masukan-masukannya. Taufik Basari memaparkan, rancangan Undang-Undang Landas Kontinen berkaitan dengan batas wilayah dan hak berdaulat di laut. Untuk itu harus dibuat satu undang-undang yang bisa mengakomodir secara optimal. Dengan pengaturan yang baru, kita juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita lakukan ya dalam landas kontinen yang kita miliki. Ya, hak berdaulat terkait dengan eksploitasi, eksplorasi, terus bagaimana pengaturannya. Nah, itu juga harus kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari RU yang sedang kita bahas ini. Dari UNPAD Bandung, Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menandatangani perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Persero Tbk di ruang Abdul Muiz, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, penandatanganan kerjasama ini menjawab kepastian hukum dalam upaya menunjang kinerja anggota Dewan dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Indra berharap maskapai Garuda dapat lebih fleksibel dan meningkatkan kualitas agar perjalanan dinas berjalan baik dan lancar. Perjanjian kerjasama ini merupakan implementasi dari visi misi Sekretariat Jenderal untuk dapat memberikan layanan optimal pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan telah ditandatangani kesepakatan ini berarti kita telah menetapkan bersama landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan keraguan-keraguan dalam pelaksanaan hubungan antara kelembagaan khususnya Sekretariat Jenderal DPR dengan Garuda Tbk, PT Garuda Tbk. Biro Keuangan DPR RI Rudi Rohmansyah berharap pihak Garuda dapat terus meningkatkan kualitas meskipun secara pelayanan sudah cukup baik. Pengembalian uang yang tidak atau yang batal itu harus dikembalikan ke negara. Nah, karena masih dalam bentuk voucher ya, ini menjadi persoalan lah. Yang tentu harapan kita kepada Garuda ke depan itu sudah dapat diakomodir dalam perjanjian kerjasama yang berikutnya, sehingga setiap ada refund atau pembatalan kita diberikan dalam bentuk tunai. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikutnya datang dari Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrik Paulus yang mendorong peningkatan keamanan negara dari berbagai aspek. Ditemui saat menghadiri sidang paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Lodewijk Paulus mengatakan, berbagai isu yang menjadi tantangan sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, salah satunya pengamanan pelaksanaan PON ke-20 Papua. Sementara itu, dalam bidang legislasi, Lodewijk mendorong rancangan undang-undang penyadapan dapat melindungi proses demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kita soroti adalah bagaimana pengamanan dengan membantu Polri untuk bagaimana lancarnya pelaksanaan PON. Karena ini menjadi pertaruhan juga dari bangsa ini bagaimana dalam kondisi pandemi dengan kondisi wilayah Papua saat ini bahwa PON itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir menyampaikan selamat atas ditetapkannya Lodwig Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam. Beberapa isu penting yang menjadi tantangan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam antara lain permasalahan terorisme dan makin maraknya gerakan separatis bersenjata di Indonesia. Gerombolan bersenjata dan lain-lain, nah itu kan harus menjadi perhatian. Kemudian untuk di bidang hukum tentunya narkotika, over capacity lapas dan lain-lainnya. Hubungan luar negeri juga, dan di Komisi 2 kan mau persiapan untuk pemilu serentak, ini menjadi perhatian bidang Korpolhukam ke depan. Helmi dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, di antaranya datang dari BURT yang layanan fast track diperlukan di Bandara Adi Sumarmo. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong PT Gapura Angkasa meningkatkan program layanan jumpa di Bandara Adi Sumarmo dengan merealisasikan jalur cepat atau fast track dan memaksimalkan fasilitas ground handling bagi penumpang pesawat. Ditemui dalam kunjungan spesifik Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ke Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, anggota BURT DPR RI Paramita Widyakusuma mengatakan, layanan jumpa di sejumlah bandara yang memiliki aktivitas penerbangan yang cukup padat perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan mewujudkan jalur cepat bagi pengguna jasa layanan bandara, sehingga mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan para penggunanya. Antara koordinasi dengan Angkasa Pura mungkin menurut saya kurang baik ya, karena menurut saya layanan jumpa ini tidak mempunyai fast track ya. Ya, jadi gabung dengan umum. Anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin menilai layanan jumpa di Bandara Adi Sumarmo sudah cukup efektif. Akan tetapi, perbaikan fasilitas ke depannya harus tetap ditingkatkan dan dilengkapi. Terus berbenah dan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh anggota Dewan, terutama Dapil Jawa Tengah 7, kemudian Dapil Jawa Tengah 4, Dapil Jawa Tengah 5, yang meliputi Solo Raya ini, dan tentunya juga anggota-anggota Dewan yang lain, baik itu dari AKD maupun dari komisi-komisi yang melakukan kunjungan kerja ke daerah sini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Komisi 4 DPR RI yang mengusulkan rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati dan juga plasma nutfah yang diharapkan mampu melindungi flora dan juga fauna asli Indonesia. Ditemui saat RDP dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 Endang Setiawati Tohari mengungkapkan perlu adanya upaya dan kesungguhan dari Kementerian Pertanian dalam melindungi keanekaragaman hayati khas Nusantara. Endang juga meminta Kementerian Pertanian menunjukkan keberpihakan kepada potensi kekayaan alam Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati dan plasma nutfah segera dibahas agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Kita harus menyadari bahwa potensi lokal kita, keanekaragaman hayati kita harus dilindungi. Kita di Komisi 4 sedang mendesain undang-undangnya untuk RUU keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Endang Setiawati menambahkan, pekerjaan rumah Kementerian Pertanian saat ini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati khas Nusantara. Endang berharap rancangan undang-undang keanekaragaman hayati dan plasma nutfah dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan, pengembangan, dan pembudidayaan aneka flora dan fauna khas Indonesia. Nah, ini salah satu upaya supaya masyarakat Indonesia menyadari, terutama petani-petani kita, itu harus ada sosialisasi yang berjenjang dari atas sampai ke bawah. Oki dan Bani, TVR Parlemen
melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota Komisi 11 DPR RI Sarmuji mengatakan, pemerintah bersama DPR sepakat untuk meneruskan pembahasan rancangan Undang-Undang HPP ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR. Sarmuji menilai, rancangan Undang-Undang HPP dapat mewujudkan tata kelola pajak yang berkeadilan, serta memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerima negara dari sektor pajak. Sarmuji menambahkan, rancangan Undang-Undang HPP diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk menurunkan defisit keuangan negara di bawah 3%. Ditujukan untuk mewujudkan pajak yang berkeadilan sekaligus pajak yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan berkontribusi terhadap APBN kita dengan baik. Kita harus berpikir untuk mengembalikan defisit anggaran kita sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu 3%. Lebih lanjut, Sarmuji menekankan rancangan Undang-Undang HPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini. Baik reformasi di bidang administrasi maupun reformasi di bidang kebijakan yang menjadi batu pijakan penting bagi proses reformasi selanjutnya. Mendapatkan momentum untuk mereformasi perpajakan sekaligus juga mendapatkan momentum untuk menjadikan pajak sebagai instrumen keadilan. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pemirsa, DPR RI menerima surat Presiden atau Surpres tentang rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah. Surpres tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta belum lama ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pihaknya memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah mengenai perlunya pemindahan ibu kota negara. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada publik terkait dampak sosial, ekonomi, dan efektivitas pemerintahan, serta tahapan dan skema pemindahan ibu kota negara. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termaksud mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Puan menambahkan, dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang IKN, DPR RI akan menyerap dan mempertimbangkan setiap masukan dari masyarakat. Puan berharap rancangan Undang-Undang IKN dapat memenuhi kebutuhan akan suatu bentuk ibu kota negara yang ideal. Rancangan Undang-Undang IKN ini nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya secara komprehensif. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya datang dari pimpinan DPR RI yang mendorong agar pelaku industri teknologi Indonesia ini dapat terus mengikuti pameran internasional seperti Teknofest untuk menunjukkan hasil inovasi teknologi karya anak bangsa serta menyerap inspirasi dari peserta pameran negara lainnya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel memimpin tim kunjungan delegasi DPR RI untuk memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia pada pameran Teknofest 2021 yang digelar di Istanbul, Turki. Rahmat Gobel menyampaikan bahwa industri teknologi Indonesia harus secara konsisten mengikuti acara-acara internasional seperti Teknofest. Hal ini bertujuan agar para peserta dapat menggali informasi dan inspirasi dari para peserta negara lain
sehingga dapat mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan teknologi nasional. Saya berharap bahwa peserta pameran bisa bertukar pikiran, bisa mencari informasi, sehingga bisa mendapatkan satu ide-ide baru yang untuk bisa menunjang kebutuhan pasar dalam negeri kita. Rahmat Gobel menambahkan, acara pameran teknologi dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi dalam membangun negeri. Ia berharap agar produk teknologi hasil inovasi anak bangsa dapat bersaing dengan produk teknologi negara-negara lain. Dan pameran ini baik juga, apalagi yang saya perhatikan adalah anak-anak ini dibangun mimpinya, dibangun kebanggaannya, dan dibangun pula mereka punya nasionalisme lewat teknologi-teknologi yang dimiliki oleh mereka. Berarti memang peluang kita sangat besar. Dari Istanbul, Turki, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI berharap penyelenggaraan PON ke-20 di Papua menjadi ajang pengembangan potensi dan juga prestasi atlet yang bertanding, agar atlet Indonesia mampu bersaing di level internasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Papua, Zainuddin Maliki mengatakan, venue-venue PON Papua sudah bertaraf internasional, harus menjadi motivasi para atlet mampu memecahkan rekor nasional dalam setiap cabang olahraga, yang diharapkan bisa mendapat pengakuan internasional juga. Selain itu, Kemenpora dan KONI diimbau terus memberikan perhatian penuh pada pengembangan potensi dan prestasi atlet sehingga semakin banyak atlet Indonesia yang mampu bersaing dan berprestasi di kejuaraan-kejuaraan internasional. PON ini bisa menjadi kaderisasi, kesempatan untuk meraih prestasi, mengembangkan potensi sebagai atlet yang berprestasi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Dewi Koryati juga mengimbau PON ke-20 di Papua bukan hanya menjadi sarana persaingan para atlet dari berbagai daerah, melainkan juga sarana seleksi atlet untuk tingkat nasional bahkan internasional, mengingat banyak event olahraga tingkat internasional yang harus diikuti para atlet Indonesia. Nanti akan lahirlah atlet-atlet tingkat nasional dan akan persiapan untuk atlet-atlet tingkat internasional. Kenapa? Karena selama ini atlet-atlet kita itu sudah berlatih seharusnya kita PON tahun lalu, tetapi kena pandemi COVID. PON 20 di Papua mempertandingkan 37 cabang olahraga, diikuti 7.039 atlet yang memperebutkan 2.239 medali. Dari Provinsi Papua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.